Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan satu buah kenikmatan yang tidak taranya, yaitu kenikmatan hidup sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Langsung saja, hasil pertemuan kemarin di dalam kelas, karena agar efektif, teka buru nulis, jadi minta di-share yang dikatakan materi pertemuan untuk yang tadi ya, itu yang diwakili oleh Kang Empip sama Kang Hakim tuh ngobrol tuh ya, dari dua orang tersebut mengatakan ya Pak, silakan Pak share aja, khawatir bukan apa-apa untuk yang tadinya sudah niat hadir tapi dikarenakan sesuatu hal tidak hadir, nah supaya tong rugi teuing atau tidak mendapatkan sesuatu, saya akan share. Baik, yang pertama marilah kita membaca basmalah dulu secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diberikan satu buah tugas ya, yaitu menyampaikan mata kuliah komunikasi pembelajaran. Yang dimana dalam komunikasi pembelajaran tersebut, ini mempunyai yang dikatakan bobotnya itu ada sekitar 2 SKS kalau tidak salah ya. Saya lupa lagi, tidak baca lagi. Tapi langsung saja pada intinya ya, bahwa dalam komunikasi pembelajaran ini materi yang disampaikan itu sangat banyak sekali, itu ada 8 poin ya, belum mengenai masalah pembelajarannya. Oke, kita kupas untuk satu-satu. Tatkala kita mendengar satu buah kata komunikasi pembelajaran, apa yang terbersit di pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu artinya ya, adalah di pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu atau akang-akang eteh-eteh ya. Jadi pasti terbersit dalam pikiran kita yang namanya atau tiada lain seperti halnya mau ngomongin tema apa itu komunikasi dan apa itu pembelajaran, itu kan ya. Nah di sini ada dua poin. Yang pertama adalah komunikasi dan yang selanjutnya pembelajaran. Apa itu komunikasi? Naon sih komunikasi? Naon sih pembelajaran? Banyak orang yang sok ngomong gitu kan, mentakna kudu dikomunikasikeun heula nanaon teh. Naon sih komunikasi? Banyak orang yang tahu. Dan saya yakin 100% ya para mahasiswa di kelas pernah mendengar kata yang namanya komunikasi. Tapi tatkala kita tanya, apa itu komunikasi? Komunikasi itu nyata komunikasi gitu kan ya. Jadi agak sedikit sulit. Dia tahu dalam otaknya komunikasi sering memakai, tapi tatkala diungkapkan itu kesulitan. Ya, karena memang keterbatasan referensi atau keterbatasan yang dikatakan daya tarik tersebut. Sekarang kita coba akan sharing ya, bukan menggurui, tapi kita akan sharing apa yang saya dapatkan. Saya akan berikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau para mahasiswa yang ada di sana. Kabel gitu ya, Pak Belit. Baik, yang pertama kita akan ngebahas mengenai masalah komunikasi. Tapi sebelum membahas komunikasi, di komunikasi itu kita akan belajar apa? Ya, dengan mempelajari naon sih ya dalam komunikasi. Yang pertama adalah pengertian. Ya, soalnya ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak apa-apalah ya, tidak kenal juga ya. Terkena yang anu lain katanya, cek budak bahasa ya nama. Ya kita harus tahu dulu, harus mengenal dulu komunikasi teh naon. Soalnya kenapa? Biar nyambung. Ya. Setelah kita tahu pengertian komunikasi teh kitu, lanjutkan yaitu dengan materi kedua. Fungsi dan tujuan komunikasi itu untuk apa sih? Ada fungsinya enggak? Pasti ya. Tujuannya untuk apa? Ada. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi. Itu perlu diungkapkan. Ya, ciri-ciri komunikasi. Selanjutnya ada lagi nanti proses komunikasi. Kumaha sih komunikasi itu bisa berprosesnya? Sehingga gua muncul istilahnya kita ada satu tujuan dari Cipayung atau dari Kopo mudahnya dari kampus balik ke Imah ke Kebon Tulang, itu kan ada prosesnya kan ya.
Proses itu apakah kudu lempang, apakah naik motor, apakah ngesot gitu kan ya. Banyak sekali ya untuk proses-proses tersebut. Selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi kita akan mempelajari juga, walaupun tidak akan sampai ke yang namanya detailnya. Teori komunikasi kita akan singgung ya. Dan gaya komunikasi, nah yang kemarin kita membicarakan karena asiknya berbicara mengenai gaya ya. Gaya komunikasi itu kemarin seperti yang dicontohkan seorang pemasaran itu orang pemasar ya, di bidang pemasaran tuh gayanya tuh yang paling unik. Soalnya kenapa? Yang paling banyak menggunakan komunikasi tersebut itu adalah orang-orang pemasaran. Sok we yang pada intinya sok seuri ini ilmu nama datang kayak gimana nyingsieunan ya, sebenarnya nyingsieunan terus dikasih yang dikatakan solusi yang pada akhirnya goal gitu kan ya. Komunikasi begitu. Terus selanjutnya yaitu model komunikasi. Nah ini ada sekitar 8 buah poin ya yang kita insya Allah kita akan memberikan wawasan atau memberikan pengetahuan tentang yang dikatakan komunikasi. Acan karena pembelajaran mah, karena komunikasi lah. Makanya saya bingung. Aduh pertemuannya itu 2 minggu sekali ya. Bahasan loba tapi insya Allah kurang keureuh kemana nanti juga akan ada jalan keluarnya. Baik, kita masuk untuk ke materi yang pertama ya mengenai masalah komunikasi. Kita kupas dulu tentang komunikasi. Pertanyaan yang tadi apa sih itu komunikasi ya? Nah, kita akan babat dari asal usul kata atau secara etimologisnya. Bahwa yang dikatakan komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris communication ya. Yang turunannya yaitu asalnya dari kata komunikatio. Hese ya, da orang mah letahna orang Sunda. Jadi untuk pronunciation-nya tuh kekeh, sok disalahkeun. Nah, komunikasio itu punya yang dikatakan kata dasarnya. Dari kata dasar yang pertamanya adalah komunis. Nah, komunisnya punya arti apa? Sarua. Ya. Atau bahasa Indonesia berarti sama. Apa yang disamakannya tuh? Sama maknanya. Nah, kita akan berbicara makna yang mana sih ya? Yang harus sama tersebut. Kita bisa melihat ya, apa yang harus samanya. Yang pertama adalah pikiran. Nah, pikiran tuh sama heula. Ya, yang disamakan itu adalah pikiran. Menyamakannya itu. Selanjutnya, balik yang dikatakan sikap. Dan terakhir, yaitu kepada yang dikatakan perilaku. Nah, ada beberapa orang berpikir bahwa ini adalah menyamakan tersebut dari tingkat awalnya, menyamakan persepsi dulu. Yaitu pikiran heula, geus pikiran, baru yang dikatakan sikap. Dan yang terakhir adalah perilaku. Ya, karena pikirannya harus sama itu kayak gini nih, komunikasi akan terjadi kalau misalkan pikirannya sama. Mun sarua memikirkan tentang suatu hal, dia akan nyambung. Contoh ya, untuk jalan-jalan ya, pas bagian jalan-jalan kemarin dicontohkannya itu misalkan guru-guru ya cek kepala sekolah teh, hei guru-guru, mau weekend orang jalan-jalan yuk, kemana orang ke Cianjur, nama Cianjur, danau gitu ya, orang Cianjur bentuk ke laut ya, danau motor biarkan berlalu ya, laut di sana tuh, atau lautnya ada bendungan ya, bendungan Cirata, ayo di situ anu resep museup, anu resep daang, anu resep nongkrong, anu resep naik parahu, anu resep ngorek cai. Nah, dari pikiran tersebut yang disampaikan kepada halayak yang lain, maka guru-guru pun berpikir, oh nya mending milu resep sih euy, loba piliheunana. Nah, dari situ baru menentukan yang dikatakan sikap. Persamaan sikap, menyikapi gitu kan ya, apa yang terjadi tersebut. Wah, cara mah udah milu ya, urang ajakannya situ ya. Mulailah ya menyamakan yang dikatakan sikap. Sikapnya kudu kumaha? Sikapnya itu menyetujui akan kejadian atau akan fenomena tersebut atau rencana tersebut. Ayolah Pak, mangga ayo ngiring. Sok nulain orang wajibkeun ka ditu. Ya urusan mengenai masalah indit nama udah berbicara teknis. Ya, untuk berbicara teknis sana. Untuk itu mah bisa naik angkot, bisa naik Cianjur Bogoran atau naik ojek nu boga motor. Nu naik lempang berarti kudu ti heula. Ya, meh kaituna nepi komo nu ngesod mah gitu kan ya. Sok malah begitu. Nah, setelah sikapnya sama, maka harus punya dikatakan perilaku yang sama. Nah, di sini yang namanya perilaku itu adalah cek istilah nama di sharing atau di apa ya? Dibagi-bagi secara dengan tersendirinya atau kotak-kotak dengan sendirinya untuk perilaku. Pas bagian datang ke itu yang komunikasikan tersebut, nah perilaku tersebut itu beda-beda. Soalnya kunon tergantung dari pikiran dasarnya. Anu pertama mikirana misalkan hayulah di ditu orang museup, pasti perilakunya dia akan berkumpul dengan orang-orang resep museup. Terus pikiran pertama kan di ditu mun teu museup urang daang, nah resep daang. Pasti perilakunya lompatna ngumpul jeung orang daang deui.
Nu resep nongkrong pasti jeung nongkrong deui pasti ya hal tersebut. Jadi tidak akan mungkin anu resep gapleh ngahiji jeung anu resep ceuk istilah nama naon nya resep mancing hese diobrolkeun hese wah gapleh teh balak genep oh mancing teh kudu make jejeur ieu nya lirik ibarat hayam ngobrol jeung ucing mau nyambung karena tidak sama. Nah itu komunikasi tidak efektif ya cek hayam teh kok ucing teh ngalamun gitu nah maksudna kakak ahare nah itu karena tidak adanya yang dikatakan persamaan ya di dalam komunikasi itu begitu ya. Baik, selanjutnya kita harus melihat yang dikatakan pandangan daripada ahli. Ini para ahli tersebut saya mengambil sekitar 5 buah dari para ahli, sebetulnya banyak ya. Nah yang pertama kita akan bacakan itu dari Melvin L. DeFleur. Orang mana ya kenal ge henteu, tapi ini tenar ya di dalam dunia ilmu komunikasi. Dia mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah sebagai pengkoordinasian makna antara seseorang dengan halayaknya. Pertama adalah dia menitik beratkan kata pengkoordinasian. Koordinasikan biar apa? Biar sama pikiran, sama sikap, sama perilaku. Masuk lagi situ kan ya. Nah cuman ya ditambahkan lagi itu antara seseorang dengan halayak. Jadi dina urang kabatur. Tapi yang pertamanya samain dulu begitu. Terus untuk John C. Mayer mengatakan bahwa komunikasi tidak lain adalah suatu penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama dan pikiran, serta atau singkatnya Don Fabun dalam bukunya The Transfer of Meaning mengatakan komunikasi adalah suatu peristiwa yang dialami secara internal, murni personal, dibagi dengan orang lain gitu kan ya. Jadi cek dia mah adalah peristiwa yang dialami secara internal dalam diri kita ya. Murni itu personal dari diri kita, cuma dibikin kabatur. Oh kumaha mun kacirata teh diajakan si A, si B, si C gitu kan ya. Dibagikan. Nah kayak begitu ya. Terus selanjutnya Weber mengkomunikasikan adalah seluruh prosedur melalui pikiran seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Dia mah lompatna si Weber mah yaitu karena mempengaruhi ya, mempengaruhi wah ieu mun urang kieu berarti manehna kudu kumaha. Supaya manehna kitu berarti urang ulah kitu kudu kieu gitu kan ya. Selanjutnya itu menurut Godey komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu yang semula dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih ya, atau komunikasi cek si Godey ya. Selanjutnya James A. F. Stoner dalam bukunya berjudul Manajemen bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan ya, memindahkan pesan bukan pengertian pindahkan. Berarti kan ada pesan itu dipindahkan ke halayak ramai ke batur ya atau ke orang lain gitu kan ya, baik satu orang, dua orang atau tiga orang. Nah dari hasil para ahli tersebut kita mengambil satu buah simpulan mungkin ya. Nah simpulan dari para ahli tersebut bisa ditarik satu buah benang merah ya. Secara garis besar komunikasi adalah penyampaian informasi. Jadi komunikasi itu menyampaikan informasi, gagasan, pikiran, perasaan, yaitu keahlian dari komunikator kepada komunikan. Lihat keahlian. Berarti harus ada skillnya ya berkomunikasi itu ya. Ya, dari komunikator kepada komunikan. Untuk apa tujuannya? Untuk mempengaruhi pikiran komunikan dan mendapatkan tanggapan balik sebagai feedback dari komunikator. Sehingga komunikator dapat mengukur berhasil atau tidaknya pesan yang disampaikan pada komunikan. Nah itu ya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pertama membahas. Semoga saja pas bagian di akhir juga kemarin katakan semoga saja ada pertanyaan ya. Mau ada pertanyaan kurang berarti ada feedbacknya. Feedback apaan? Satu buah indikator. Oh ya merespon kayak begitu. Cuman kadang-kadang bingung ya. Bingung itu lingkungan naon. Kebingungannya itu tatkala kita disuguhkan pada satu buah bahannya tidak ada, nanya naon. Sekarang atas permintaan Kang Empim dan Kang Hakim, saya akan share. Baik, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari yang sudah ditentukan karena akan ada perubahan jadwal ya, tidak Jumat tapi Sabtu dan Minggu. Mungkin saya memesannya adalah hari Sabtu. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.